Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oki Mulyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang desain, spesifikasi, dan diagram blok dari modul CDI saya, khususnya modul CDI yang single channel. Oke, ini adalah modulnya. Oke, sebelum saya mulai, saya akan berbicara juga tentang sistem pengapian secara umum. Oke, kita mulai saja. Di sini kita bisa lihat blok diagram dari sistem pengapian 12 volt. Ini adalah koil pengapian, dan biasanya koil pengapian itu pada bagian terminal positifnya dihubungkan pada supply 12 volt, biasanya melalui kunci kontak. Kemudian terminal negatifnya terhubung dengan switching unit yang nantinya akan terhubung dengan ground. Oke, dan switching unit ini bisa mekanik atau elektronik. Saya akan tunjukkan contoh dari switching mekanik. Ini adalah distributor dengan sistem mekanik atau biasa disebut juga dengan platina. Oke, sebentar saya nyalakan dulu lampunya. Nah, kalau kita putar kita bisa lihat ini adalah kontak point secara mekanik. Ini tersambung, kemudian terbuka, tersambung, terbuka. Pada saat tersambung, koil pengapian akan diberi listrik. Kemudian pada saat terbuka, api akan keluar pada busi. Oke. Kemudian saya akan tunjukkan juga sistem switching yang lain. Yang elektronik, salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah namanya reluktor ya, atau biasa juga disebut dengan sensor magnetik. Kita bisa lihat pada posisi ini sensor akan mendapat sinyal, pada posisi ini tidak ada sinyal. Oke. Kemudian sensor yang lain adalah Hall sensor. Ini adalah contoh dari Hall sensor. Ini biasanya dipasang di roda gila ya, atau di krek as ya, tidak di dalam distributor, untuk membaca sinyal dari krek as. Dan ada juga reluktor yang dipakai untuk membaca sinyal dari krek as. Ini contohnya. Ini mereknya MSD. Ini non magnetik, jadi yang harus dibaca adalah
sinyal magnet. Jadi biasanya ada piringan dengan beberapa buah magnet, kemudian kalau magnetnya melewati sini dia akan terbaca. Oke, dan satu lagi saya punya contoh sinyal elektronik yang optik. Ini saya pernah lihat di dalam distributor. Jadi ini adalah ada dua buah diode ya. Yang satu adalah LED dan yang satunya lagi adalah fotodiode. Kemudian ada piringan dengan slot yang melewati antara LED dan fotodiode ini. Kemudian pada saat slotnya itu melewati sini, slot di piringan itu melewati sini, maka sinar dari diode akan sampai di fotodiode. Dengan cara begitu kita bisa mendapatkan sinyal juga secara optik. Oke. Kemudian saya akan tunjukkan diagram dari CDI saya. Modul CDI saya mempunyai 3 buah bagian utama. Di sini kita bisa lihat bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 adalah sirkuit pengisian yang digunakan untuk mengisi kapasitor. Oke. Kapasitor ini adalah kenapa CDI ini atau CDI modul CDI ini disebut sebagai CDI. CDI adalah kapasitor discharge ignition. Dan nama kapasitor itu adalah kapasitor yang ini. Oke. Jadi rangkaian pengisian akan mengisi kapasitor, kemudian muatan pada kapasitor akan ditransfer ke koil pengapian melalui unit switching. Oke. Bisa kita lihat juga di sini perbedaannya pada pengapian yang biasa atau yang umum. Biasanya yang di switch adalah bagian negatif dari koil pengapian, tapi pada sistem CDI saya yang saya switch adalah bagian positifnya. Jadi terminal negatif dari koil pengapian tersambung langsung dengan ground. Oke. Ini adalah seperti step up converter dari 12 volt ke 450 volt. Jadi kapasitor ini diisi dengan tegangan 450 volt. Kemudian tegangan itu disambungkan ke coil melalui unit switching. Oke, sekarang saya mau tunjukkan sinyal dari dua sistem pengapian. Ini kita bisa lihat tegangan 12 volt. Kemudian ini adalah waktu pengisian. Jadi pada saat ini switch tadi tertutup. Kita lihat lagi. Kalau switch tertutup, maka tegangan 12 volt akan sampai di
coil. Jadi coil itu akan istilahnya di charge ya. Pada saat pengisian itu coil akan menyimpan energinya dalam bentuk medan magnet. Kemudian pada saat switch ini terbuka, maka tegangan akan turun. Kemudian medan magnet di dalam coil juga akan hilang. Pada saat itu coil akan mengeluarkan tegangan tinggi, kemudian akan off selama ini, kemudian ada pengisian lagi, percikan api keluar, off lagi, pengisian lagi, percikan api keluar. Oke, di sini kita bisa lihat juga tegangan 450 volt. Ini adalah sistem CDI. Dengan tegangan segitu tinggi, kita tidak membutuhkan waktu pengisian yang lama. Jadi pengisian dan keluarnya api di busi itu hampir bebarengan. Jadi pengisiannya hanya sebentar sekali, kemudian langsung keluar api di busi. Nah, pada sistem CDI saya, waktu pengisian bisa atau waktu pengisian dan waktu percikan api bisa di-set pada saat ini atau pada titik ini. Jadi tergantung dari setting jumpernya. Saya tunjukkan. Ini ada 2 buah jumper, tergantung dari settingnya bisa kita pindahkan percikan api dari sini ke sini contohnya. Tapi untuk kendaraan normal biasanya kita menggunakan yang di sini. Oke. Apa yang kita bisa lihat di sini? Pertama, waktu pengisian yang singkat akan membuat koil pengapian jadi lebih dingin. Oke, jadi dengan sistem CDI kita tidak punya lagi masalah dengan koil panas seperti pada sistem platina atau TCI atau yang lain, atau sistem transistor yang lain. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang saya mau bicarakan tadi, yaitu yang pertama adalah desain. Desain saya adalah ramah lingkungan. Artinya apa? Artinya modul saya bisa diperbaiki. Jadi kalau rusak bisa diperbaiki, terus bisa diperbaiki oleh orang yang punya pengetahuan elektronik dasar. Oke. Sini kita bisa lihat semuanya sudah tertulis jelas, komponennya sangat jelas, jalur-jalurnya sangat jelas. Jadi kalau ada bagian yang rusak atau komponen yang rusak akan mudah diganti dan kita bisa pakai lagi modul ini. Oke. Jadi produk saya ini adalah ramah lingkungan, bukan model yang sekali pakai kalau rusak dibuang. Oke. Kemudian desain yang lain adalah saya tidak
cor ya, tidak ada epoksi, tidak ada pengecoran atau yang lain. Jadi saya tidak mau menutupi ini, maksudnya seperti dicor atau dikasih resin atau apa supaya tidak bisa dibuka atau bagaimana. Tidak, saya tidak mau bikin seperti itu. Tujuannya adalah supaya alat saya ini kalau rusak selalu bisa diperbaiki. Oke? Dan yang ini adalah saya tidak mendesain dengan desain yang bisa ketinggalan zaman. Jadi saya bikin dengan segala kemampuan saya supaya modul ini selalu bisa jalan dan tidak ada kadaluarsa atau ketinggalan zaman ya. Yang penting fungsinya tetap bisa berjalan. Kemudian ini sengaja saya tidak tutup casingnya dengan rapat. Ini kita bisa lihat ya, ini ada lubangnya. Kalau kita tutup, ini masih kelihatan. Ini tidak jadi ada rongganya gitu. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya tidak mau ada masalah dengan kondensasi air di dalam box. Kalau misalnya semuanya tertutup rapat, memang betul nanti akan waterproof istilahnya, tahan air, dicemplungin air nggak rusak atau nggak masuk air. Tapi kalau ada perubahan temperatur, maka suatu saat akan terjadi kondensasi di dalamnya atau pengembunan. Dan kalau sudah banyak airnya, maka bisa merusak rangkaian yang di dalam. Oke. Kemudian berikutnya adalah spesifikasi. Kita sudah bicara tadi tentang kapasitor ya. Kembali lagi ke sini. Tegangan di kapasitor adalah 450 volt. Tergantung dari dari tegangan inputnya ya. Tapi untuk di 13 volt maka kita akan mendapatkan sekitar 450 volt. Kapasitor itu adalah ini dia. Ini kapasitor dengan tegangan 450 volt. Oke. Kemudian sirkuit chargingnya menggunakan frekuensi tinggi, yaitu di atas 100 kHz. Sirkuit switchingnya adalah ini. Jadi ini adalah transistor switchingnya. Kemudian ini adalah trafo frekuensi tingginya. Oke. Jadi sistem sirkuit ini dipakai untuk mengisi kapasitor ini. Kemudian inputnya ya, tegangan inputnya lumayan lebar, dari 10 volt hingga 18 volt. Jadi ini tergantung juga dengan tegangannya, kita akan mendapatkan listrik atau tegangan di kapasitor
sekitar 450 atau hampir 500 volt tergantung dari sini. Kemudian maksimum frekuensi pengapian sekitar 300 Hz. Kalau di mesin 4 silinder berarti sekitar 9000 rpm. Oke. Kemudian saya tunjukkan lagi CDI yang single channel ini bisa jalan dengan berbagai macam sinyal trigger. Tadi sudah saya tunjukkan itu, mulai dari beberapa tadi saya tunjukkan, mulai dari platina, reluktor, atau hall sensor, atau optical sensor. Oke, langsung saja ke trigger type atau tipe-tipe trigger yang bisa dipakai oleh modul CDI saya. Pertama adalah point contact atau platina, kedua adalah reluktor yang tadi itu saya tunjukkan lagi ya. Ini dia reluktor. Oke. Kemudian sensor optik. Ini dia sensor optik. Oke. Kemudian hall sensor. Hall sensor itu tadi ini dia hall sensor. Kemudian yang lain adalah sinyal dari ECU atau Engine Control Unit. Biasanya ada sinyal outputnya adalah 5 volt ya. Kemudian sinyal dari ICM, Ignition Control Module. Kemudian dari TCI, Transistor Controlled Ignition. Oke. Saya mau kembali lagi ke desain tadi. Saya mau tunjukkan CDI saya yang lain. Ini adalah PCB dari CDI single channel. Sama dengan ini. Oke, semuanya sudah jelas tertulis. Komponennya apa, harganya berapa. Jadi kalau misalnya ada kerusakan bisa diperbaiki. Kemudian ini adalah modul CDI dual channel. Jadi inputnya 2, outputnya 2. Ini bisa dipakai untuk contohnya mesin 4 silinder dengan sistem pengapian wasted spark. Oke. Tapi yang dual channel ini hanya bisa menerima sinyal dari ECU atau sinyal 5 volt tadi. Oke. Kemudian ini adalah PCB untuk modul CDI 3 channel dan 4 channel. Oke. Jadi ini bisa dipakai untuk mesin 4 silinder dengan pengapian sekuensial atau orang biasa bilang juga dengan nama direct fire, atau bisa juga untuk mesin 8 silinder dengan sistem pengapian wasted spark. Oke. Saya pikir sampai di sini dulu.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.